warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus TKM Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, masih hidup di dunia, masih bisa bernafas, masih bisa diberi kesempatan untuk beramal saleh. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita gunakan dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada umatnya. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita masih berada di bulan Rajab, tapi sudah berada di akhir bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? 20 berapa? 21 Rajab 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan Allah sampaikan pada kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah oleh pengurus Masjid Al-Amin. Ini sebenarnya kalau semester bisa sampai 4 semester kali ini ya. Ini agak panjang temanya ya, yaitu hikmah setiap kejadian dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu. Yang kedua, hikmah memimpin sholat berjamaah semua nabi. Jadi hikmah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para nabi. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, hikmah setiap perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Baru tiga tuh. Yang keempat, hikmah kejadian di surga dan di neraka. Itu tema yang diminta ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bahas semuanya. Tapi yang paling penting, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu itu akan dikatakan bermanfaat bila diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu menjadi ilmu yang sia-sia. Yang paling pokok action, yang paling pokok itu pengamalan. Para ulama terus mengingatkan kalau kita bermajelis, berilmu, yang paling pokok adalah pengamalannya, sehingga benar-benar menjalankan perintah Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Jadi sudah diterima tapi menguap begitu saja karena tidak diamalkan. Baik jamaah salat subuh Masjid Al-Amin ya Allah muliakan, karena memang kita berada di bulan Rajab, bulan di mana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada suatu malam. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Tentu bagi kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana kepercayaan kita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tanpa ragu, tanpa sedikit pun keraguan, beliau percaya tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang kafir Quraisy berharap sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar itu gak percaya. Tapi ternyata hebat Abu Bakar itu luar biasa. Dari sejak itulah beliau dilabeli atau diberi gelar As-Siddiq, karena orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu ruh dengan jasad, bukan mimpi. Jadi betul-betul ruh dan jasad dan terjaga. Artinya mengalami langsung. Itu menurut mayoritas jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sekarang kelihatannya belum masuk akal. Ya, nanti suatu saat, mungkin tahun berapa ya, 3.000 kali, 4.000, kita udah nggak pada ada gitu. Itu bisa kebuka, bisa terungkap. Kita dulu aja nggak ada HP, orang belum punya kepikiran gitu ya, bisa ngomong dari jarak yang jauh. Even kita dulu hanya suara, hanya tulisan, berlanjut setelah itu video call. Dulu tuh bukan kayak WA, murah, dulu mahal. Kalau nggak salah namanya 3G. Itu kalau 3G orang udah senang banget tuh. Tapi bayarannya mahal, pulsanya mahal. Tapi seneng, karena apa? Kalau 3G itu bisa lihat orangnya. Kalau sekarang kan udah ada video call WA, jadinya ya gampang dan murah gitu. Kalau dulu 3G mahal banget. Orang baru bisa telepon pakai pulsa biasa juga mahal, apalagi video. Dulu orang kalau masuk ke rumah, ke masjid, itu manual buka pintunya. Sekarang kalau masuk ke mall bisa terbuka sendiri pintunya. Dulu itu kita bayar PLN pasca bayar apa prabayar? Bayar PLN. Sekarang pakai apa? Token. Jadi yang ngontrol kita sendiri kalau pakai token itu. Apalagi yang punya kos-kosan, punya kontrakan, enak tuh pakai token. Tapi kan datang kemudian gitu, nggak sejak dulu kan. Nah, dulu mah bayar langsung datang ke, biasanya datang mana tuh kalau bayar listrik PLN? Ke Samsat ya? Kantor PLN. Kantor PLN, Samsat mah ini ya pajak ya. Kantor PLN gitu, bayar. Kalau belum bayar diputus apa katanya? Ya diputus gitu. Sekarang kalau token habis bunyi gitu. Dulu waktu saya belajar saya kan lahir tahun 83 ya. Jadi sekitar 83 ke atas lah ya, atau tahun 90-an. Itu kan belajar, makanya saya pakai kacamata nih. Dulu belajar pakai lampu lampu minyak. Yang warnanya kuning. Paling keren itu Petromak. Pakai spiritus, dipompa dulu tuh.
Itu kalau pakai petromak terang banget, kayak lampu neon. Lampu neon kan panjang tuh, yang biasa dipakai buat hajatan. Jadi kita belajar dalam kondisi listrik belum memadai, pakai lampu tempel, lampu minyak tanah, warnanya kuning. Ya jelas saja mata jadi ini nih, jadi pakai kacamata gitu. Karena harus belajar berjuang di kegelapan. Ya, istilahnya apa dulu kita belajar? Listrik masuk desa ya. Singkatannya apa singkatan? Listrik masuk desa. Kita beruntung banget ya zaman sekarang, terang, enak, baca buku juga enak. Ini kayaknya udah pengalaman semua nih, Pak. Udah merasakan apa namanya, asam garam apa? Kehidupan. berat ya. Kita bersyukur. Nah itu semua bertahap. Sama seperti Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin hari ini banyak orang yang berpikir nggak mungkin orang kalau ke langit bisa kebakar, ya kan? Harus dengan kecepatan mungkin seperti cahaya atau melebihi cahaya gitu kali ya. Ya nanti suatu saat akan terungkap. Ilmiah nggak? Ilmiah. Cuman untuk hari ini belum ada yang bisa untuk mengungkap gitu ya. Mungkin akal manusia itu terbatas. Ya, terbatas. Nanti suatu saat akan terungkap ilmiah Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terungkap. Pada masanya nanti akan terungkap. Dulu belum ada yang namanya pelajaran struktur atmosfer, tapi Al-Quran belasan abad yang lampau telah bicara struktur atmosfer. Ka'annama yas'adu fis sama, semakin ke atas langit semakin sesak, oksigen berkurang, sesak gitu, semakin ke atas. Makanya astronot kan pakai ituan ya, alat. Itu Al-Quran udah bicara belasan abad yang lampau. Yang saat itu belum ada pelajaran struktur atmosfer, tapi Quran telah bicara. Masya Allah. Jadi ilmiah nih. Ya Al-Quran, orang baru bicara struktur atmosfer, Al-Quran udah bicara sejak dahulu kala. Itulah hadirin, Al-Quran Al-Karim atau ajaran agama Islam itu sebenarnya ajaran yang masuk akal gitu ya. Kadang belum nyampe aja gitu akal manusia, tapi pada saatnya nanti akan sampai. Ya token aja baru-baru ini, ya kan, video call juga baru-baru ini, dulu mah belum ada. Zaman saya mah belum ada itu HP-HPan, gadget belum ada. Yang ada itu yang telepon kalau ini diputar tuh, telepon yang itu diputar, terus kalau bunyi ini itu tandanya yang punya telepon itu orang kaya tuh, ya orang kaya. Jadi belum ada gadget. Paling banter kita kalau nggak salah di wartel gitu ya, interlokal sama lokal kan. Udah ada yang ngerasain ini ya, wartel. Ya kalau mau telepon ke wartel atau telepon biasa yang pakai koin dimasukin, ya telepon umum. Jadi kita masih telat ya, tapi akhirnya maju sedikit gitu, maju. Baik hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Yang pertama, hikmah setiap kejadian perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, yang pertama kata hamba. Coba diperhatikan, kata hamba itu sangat menarik hadirin.
Ketika Allah bicara dalam surah Al-Isra ayat 1, kan bukan nabi kata-katanya, bukan nabi, bukan rasul, tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi itu terjemahannya adalah hamba. Itu satu. Nanti kita akan ungkap. Ini hamba ini luar biasa. Kata hamba yang kita sepelekan, yang kadang-kadang kita kurang perhatian, kata hamba itu ternyata memiliki makna yang luar biasa. Maka banyak ayat Al-Quran Al-Karim itu menggunakan kata hamba. Ada lagi surah Al-Furqan misalnya ayat 63, wa ibadur rahman, itu lagi-lagi pakai hamba, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri-ciri hamba yang ikhlas. Allahu Akbar. Hamba yang ikhlas, ya, dibuka kalimat ini kata wa ibad. Ibad itu hamba. Hamba yang ikhlas itu kalau jalan di muka bumi rendah hati, enggak sombong. Itu hamba yang ikhlas. Kalau jalan di muka bumi, mau jalan kek, mau naik kendaraan kek, mau apapun kek, itu rendah hati banget. Dan kalau dicela, kalau disapa sama orang-orang jahil, dikata-katain kayak diejek kayak, jawabannya apa? Qalu salama. Jawabannya itu, mulutnya itu indah, kata-katanya itu indah. Jadi ungkapannya adalah ungkapan yang sopan, walaupun diejek dibalas dengan kesopanan. Itu hamba. Yang ketiga nih, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan loh, yang ngasih pilihan siapa? Allah. Nabi Muhammad, kamu pilih mana? Raja, nabi sekaligus raja, atau nabi sekaligus hamba? Kira-kira yang mana Nabi pilih? Nabi sekaligus hamba. Nabi tidak memilih raja, nabi sekaligus raja. Tapi yang Nabi pilih adalah nabi sekaligus hamba. Berarti kan kata hamba ini kan ajaib nih. Kira-kira udah dapat ketangkep makna hamba. Jadi makna hamba, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Penghambaan yang luar biasa adalah ketika manusia atau makhluk menghambakan diri hanya kepada Allah. Ada nyanyian tuh judulnya apa tuh? Hamba uang apa? Hamba uang. Bahkan kalau kita telisik gitu jamaah, kata hamba itu kan kalau konteksnya hamba Allah itu kan sesuatu yang sangat-sangat taat ya. Yang namanya hamba gitu ya, taat. Harusnya kita begitu. Kita hambanya Allah. Nabi Muhammad hambanya Allah. Nabi-nabi juga hambanya Allah. Jadi terungkap sudah banyak ayat di dalam Al-Quran menggunakan kata hamba, bukan khalil. Karena kan bagus kan khalil? Bagus khalil? Bagus. Artinya apa? Kekasih. Tapi itu tidak banyak disebut dalam Al-Quran. Yang biasanya dapat gelar Khalilur Rahman siapa? Ayo, ada yang ingat gak? Yang dapat gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Tapi itu sedikit tadi, justru banyak hamba. Berarti kata hamba itu memiliki derajat yang tinggi. Itu pelajaran yang pertama dari kejadian atau peristiwa perjalanan Nabi ya, Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Lalu hikmah yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, adalah pembekalan dakwah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena
Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu banyak tantangan dakwahnya. Banyak banget. Diusir dari tempat kelahirannya. Kemudian pamannya meninggal, istrinya tercinta meninggal. Bertambah-tambahlah keberingasan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Lalu apakah sebelum Isra dan Mi'raj yang tantangan dakwah itu berat banget terus berakhir setelah Isra dan Mi'raj? Ya Allah, makin berat. Jadi setelah Isra dan Mi'raj dan Nabi, dakwah Nabi itu makin berat. Makin apa ya? Makin kencang. Jadi semakin tinggi ya pohon, itu terpaan anginnya semakin kencang. Jadi Isra dan Mi'raj sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah untuk pembekalan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar, setelah Isra dan Mi'raj dakwanya makin berat. Ya, di Madinah tantangan dakwanya ada Yahudi, ya, dan munafik. Jadi nggak mudah gitu. Ketika pasca Isra dan Mi'raj, itu yang kedua, pembekalan dakwah untuk Nabi agar Nabi ini kuat gitu di dalam menghadapi tantangan dakwah. Cobaan. Yang ketiga, pelajarannya adalah setiap peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Saya pernah menyampaikan di forum lainnya bahwa orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran itu namanya setan bisu. Kebenaran harus disampaikan tapi dia tidak menyampaikan. Itu namanya setan bisu. Dari mana kita dapat hikmah ini bahwa kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit? Ketika Nabi ditanya oleh orang kafir Quraisy, emang benar dalam satu malam, ya bukan sebagian malam, bukan satu malam, ya sebagian malam, emang benar kamu ke Masjidil Aqsa dari Mekah, Masjidil Haram ke Al-Aqsa Palestina? Kalau benar tunjukin dong yang Masjid Al-Aqsa. Maka itu saat itu Nabi lagi duduk di Hijr Ismail, didatengin sama orang kafir. Nabi gelisah, ya nggak sempet ngapal pintunya berapa, tiangnya berapa, nggak sempet ngapal. Tahu nggak hadirin, dalam sejarah tercatat itu kegelisahan Nabi yang paling besar. Ya gimana orang udah kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi lupa menghafal, gelisah banget. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala menolong Nabinya, diperlihatkan secara jelas dan gamblang seperti ada video call. Seperti ada video di hadapannya, ada gambaran yang jelas, seperti dia berada langsung di depan Masjidil Aqsa gitu. Seperti beliau berada di depan Masjidil Aqsa, sehingga beliau bisa menjawab dengan benar. Tidak ada yang salah sedikit pun, satu pun nggak ada yang salah. Benar jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetap dicaci kan? Tetap dihina, tetap dipojokkan, maksudnya dipojokin gitu ya, di apa ya? Dinyinyirin, dinyinyir, diguncingin. Gak mungkin Muhammad bohong itu, dusta, ngayal, mimpi aja kali itu mah, mimpi. Tapi aneh gitu hadirin, ketika mereka nanya, Allah bantu, semua kejawab. Ya harus disampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Nabi menyampaikan kebenaran apa? Isra dan Mi'raj. Walaupun ya saat itu kayaknya mah apa ya, akal manusia itu kayak gak nerima gitu. Masa iya
dari Masjidil Haram ke Palestina itu dalam waktu sebagian malam. Kan nggak mungkin gitu. Bukan satu malam, sebagian. Kalau satu malam kan, oke taruhlah satu malam gitu. Itu juga kan nggak mungkin gitu. Dari Masjidil Haram ke Palestina, coba berapa kilometer sih? Dari Mekah ke Palestina? Ayo. Nggak mungkin satu malam. Tapi ini setengah malam gitu, atau sebagian malam. Lebih, nggak mungkin lagi gitu. Menurut akal manusia saat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah, syariat Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Buktinya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa syariat Nabi Muhammad itu menghapus syariat-syariat nabi-nabi terdahulu? Contoh ada syariatnya Nabi Musa. Ngeri banget nih syariat Nabi Musa. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman Nabi Musa. Kita hidup di zaman setelah Nabi Muhammad kan? Coba kalau hidup di zaman Nabi Musa, iya. Kalau orang bermaksiat, kalau orang berdosa, maka taubatnya adalah dia harus bunuh dirinya sendiri. Lihat dah surat Al-Baqarah. Awal-awal ayat Al-Baqarah. Jadi di zaman Nabi Musa syariatnya nih, kalau orang berdosa, taubatnya adalah bunuh dirinya sendiri. Ngeri gak tuh? Ngeri banget. Itu dihapus ketika syariat Nabi Muhammad hadir atau syariat Allah hadir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang tahu buktinya apa? Syariat Nabi Muhammad menghapus syariat umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad didaulat menjadi imam, makmumnya para nabi. Di mana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis namanya. Disitulah Nabi Muhammad memimpin imam. Kalau mayoritas ulama sih bilang sholat subuh setelah Isra dan Mi'raj. Sholat subuh di Baitul Maqdis. Yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad. Di belakangnya senior semua, senior Nabi, Nabi muda, tapi belakangnya nabi-nabi semua, masya Allah. Yang kelima, hadirin, nah ini penting, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Penting hadirin, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini pertama jadi istimewa. Kenapa Masjidil Aqsa menjadi istimewa bagi umat Islam? Karena Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, kiblat pertama umat Islam ya Masjidil Aqsa. Baru Ka'bah kan? Itu kiblat pertama gitu. Yang ketiga, pahala salat di dalam Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat daripada masjid biasa. Jadi menjadi istimewa Al-Aqsa. Makanya Al-Aqsa harus selalu ada di hati kita. Karena dia adalah amanat umat Islam setelah nabi-nabi istilahnya telah berlalu, maka Nabi Muhammad lah yang mewarisi Palestina. Jadi mewarisi Palestina, Baitul Maqdis itu adalah umat Islam. Berarti amanah kita semua untuk menjaga Baitul Maqdis. Makanya pejuang Palestina di sono lagi mempertahankan, menjaga amanah, nggak mau dijajah kan begitu. Jadi nggak akan nyerah mereka sampai kiamat juga nggak nyerah, karena amanah, namanya amanah kan harus dijaga. Itu udah milik umat Islam. Nabi-nabi kan banyak yang hijrah ke situ. Nabi-nabi yang wafat dimakamkan juga di situ, di Palestina. Allah menolong Nabi Lut kemana arahnya? Palestina. Kan begitu kan? Sehingga kesimpulannya Palestina, Baitul Maqdis amanah umat Islam yang harus dijaga.
Makanya kita dukung terus pejuang-pejuang Palestina. Kabar duka datang dari juru bicara perlawanan rakyat Palestina, yaitu Abu Ubaidillah. Itu mati syahid ya Ustaz. Mati syahid. Allah. Padahal beliau juru bicara, artinya bukan yang, mohon maaf ya, yang jago nembak gitu ya, yang perang. Ya nama juru bicara kan yang biasa lah ya. Ya. Tapi karena beliau masuk di Al-Qassam, maka beliau jadi sasaran juga dari Zionis. Padahal kalau juru bicara mah nggak boleh dibunuh, mestinya, karena dia beda dengan militer yang memang punya kemampuan. Beliau kemampuannya ya juru bicara, menyampaikan informasi-informasi. Tapi namanya Zionis ya begitulah, ya jahat. Harusnya nggak boleh dibunuh gitu juru bicara itu. Tapi karena beliau masuk di Al-Qassam, akhirnya terbunuh. Lalu hadirin yang keenam, hikmahnya adalah bahwa Islam itu agama yang suci banget ya. Apa buktinya hadirin? Pada saat Nabi Muhammad disuruh milih oleh malaikat Jibril, Nabi pilih dua air nih, ada dua air. Yang pertama air susu, yang kedua air khamar. Yang mabuk-mabuk itu air khamar. Nabi pilih air susu, maka malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang fitrah, yang suci. Jadi agama Islam itu agama yang suci. Bisa dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, fitratullah, gitu ya. Bahwa agama Allah itu sesuai dengan fitrah, nggak akan berubah hadirin. Kesucian Islam akan terus terjaga. Itu yang keenam, bahwa Islam adalah agama yang suci. Yang ketujuh, pentingnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena satu-satunya perintah yang dapat langsung dari Allah adalah sholat. Tanpa wahyu, Nabi langsung datang menuju Allah dan Allah langsung perintahkan. Tapi kalau zakat, puasa Ramadan itu melalui wahyu. Saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan hukum sholat fardu bukan wajib. Mohon maaf, hukum sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu bukan wajib, tapi fardu. Fardu lebih wajib daripada wajib. Di atasnya wajib itu ada fardu. Fardu baru wajib. Kenapa alasannya? Karena sholat mendapat perintah langsung dari Allah, nggak pakai wahyu, nggak pakai perantara, langsung perintah dari Allah. Yang hari ini sholat dipermainkan, yang hari ini sholat disepelekan, diabaikan. Ada orang yang sholatnya mendekati habis waktu, yang waktu makruh dikerjain. Bahkan ada yang lewat waktunya, bahkan ada yang nggak sholat. Padahal itu adalah fardu. Jangan kaget ya, saya sampaikan. Secara hukum syariat Islam, orang yang meninggalkan sholat fardu hukumannya penggal leher. Lehernya dipancung, dipisahkan kepala dari badannya. Orang-orang yang meninggalkan sholat fardu, termasuk mazhab Syafi'iyah yang sangat keras dan mendukung syariat yang satu ini. Orang yang meninggalkan sholat fardu hukumannya penggal leher. Tapi disidang dulu ya, diadili dulu bukti-buktinya gitu dan seterusnya. Nggak langsung dieksekusi. Nanti ada aturannya gitu ya. Nggak bisa main hakim sendiri gitu, nggak bisa, nggak boleh. Nggak main-main ya sama sholat itu. Dia penting. Karena apa tadi? Tanpa wahyu, dapat langsung dari Allah sampai Isra dan Mi'rajnya Nabi, dari langit ke-7 sampai terus ke Sidratil Muntaha, baru dapat perintah sholat. Tadinya mah 50 waktu. Banyak orang kalau sholat ditanya sholat kalau lagi ada pertemuan gitu ya,
Saya mau sholat dulu mau sholat dulu 50 rakaat mau sholat dulu katanya ya 50 rakaat dikurangin akhirnya jadi 5 dan itu juga berat ternyata. Yang kedelapan hadirin, hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah level Nabi, ilmu yakin naik ke ainul yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin ya. Kalau ilmu yakin itu Nabi baru dengar aja sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka dari wahyu, dari Allah gitu, dari firman-firman Allah gitu ya, dari wahyu Allah. Itu namanya ilmu yakin, Nabi percaya. Tapi kalau ainul yakin, Nabi udah ngelihat. Nah, dalam Isra dan Mi'raj Nabi sudah melihat neraka, sudah melihat surga. Jadi kalau orang udah melihat namanya apa? Ainul yakin. Kalau belum melihat apa? Ilmu yakin. Misalkan guru geografi itu cerita tentang negara ya Eropa detail banget ya, padahal dia belum ke sono kan, dia baru cuma baca-baca doang, itu namanya ilmu yakin. Tapi kalau dia udah ke sono ke Eropa berarti dia ainul yakin. Jadi ainul yakin itu udah ngelihat langsung gitu. Kalau ilmu yakin baru denger-denger, tapi tetap bagus dua-duanya, percaya. Lalu hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, hikmah Nabi memimpin salat berjamaah untuk para nabi. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah hadirin. Kan ceritanya itu Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah perkumpulan nabi-nabi gitu. Jadi nabi-nabi lagi sholat, Nabi Muhammad ngeliat nih. Yang pertama yang Nabi lihat adalah Nabi Musa alaihi assalam sedang berdiri, sedang sholat. Kata Nabi Muhammad ya, Nabi Musa itu mirip kabilah Syanu'ah. Nabi Musa mirip kabilah Syanu'ah. Ya Nabi kan lihat langsung. Nabi Musa itu mukanya gimana, rambutnya gimana. Itu Nabi nyaksiin langsung. Akhirnya Nabi ngambil kesimpulan, Nabi Musa mirip kabilah Syanu'ah. Lalu setelah itu Nabi melihat Nabi Isa lagi sholat juga, lagi berdiri sholat. Nah Nabi Isa, kata Nabi Muhammad nih, itu mirip Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kalau nggak salah kita udah sampaikan ya Urwah ya, apa belum? Dalam Hayatus Sahabah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi itu mirip Nabi Isa, kata Nabi Muhammad. Ya kan? Kata Nabi Muhammad. Kalau kita bicara nih supaya nggak dipidana, harus diawali apa dulu? Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, baru udah ngomong aman katanya, nggak bakalan dilaporin polisi. Nah Nabi Muhammad ngelihat ada Nabi Isa lagi berdiri, lagi sholat. Kan Nabi ngelihat tuh mukanya, rambutnya, oh Isa mirip Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Terus Nabi lihat siapa lagi? Nabi lihat Nabi Ibrahim lagi sholat juga. Nah kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim mirip aku, mirip Muhammad. Masya Allah ya, karena memang keturunan ya. Nah, gitu. Nenek moyang kedua lah. Kan nenek moyang pertama siapa? Nabi Adam. Nenek moyang kedua adalah Nabi Ibrahim bagi Nabi Muhammad SAW. Dia kata Nabi Muhammad kepada para sahabat, Ibrahim mirip saya. Masya Allah. Berarti ganteng nggak Nabi Ibrahim? Tampan nggak? Tampan ya. Tampan. Nabi Muhammad aja tampan. Ya kan? Berarti kalau misalkan diadu gitu Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berarti kayak pinang dibelah dua. Mainkan. Iya, mainkan dibelah dua. Masya Allah. Itu hadirin. Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim lagi sholat. Nah, ada nyeletuk. Ada orang nyeletuk nih, nggak disebutin orangnya. Muhammad, berilah salam kepada malaikat Malik penjaga neraka. Jadi ternyata
yang bersama perkumpulan nabi-nabi itu ada siapa? Malaikat Malik, penjaga api neraka. Nabi baru mau ngasih salam nih sama malaikat Malik. Malaikat Malik duluan yang ngasih salam kepada Nabi. Masya Allah. Ini Nabi kita nih. Kita bangga ya, punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat Malik takjub dan salut dan duluan memberi salam. Padahal Nabi pengen salam duluan, tapi ternyata malaikat Malik duluan yang salam. Ini hadis sahih hadirin. Sahih. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Apa hikmahnya hadirin? Ketika Nabi menjadi imam bagi nabi-nabi senior lagi, ya kan? Istilahnya sesepuh lah. Ya kan? Apa hikmahnya hadirin? Yang pertama, pengakuan para nabi atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kemuliaan, keagungan, keistimewaan, kelebihan dan seterusnya. Ya. Yang kedua, pemimpin seluruh umat manusia. Kalau udah nabi-nabi jadi makmum, apatah lagi yang bukan nabi-nabi? Ya sudah pasti Nabi Muhammad menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Bahkan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur siapa? Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali memberi syafaat dan diberi syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita ini memiliki keistimewaan di antara nabi-nabi yang lain. Mohon maaf, Nabi siapapun kalah unggul. Even Nabi Ibrahim sekalipun kalah keistimewaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Terus yang berikutnya, hikmah pertemuan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi dari langit pertama sampai langit 7. Ada yang tahu pertemuan yang pertama di langit pertama bertemu dengan siapa Nabi Muhammad? Betul, bertemu dengan Nabi Adam alaihi assalam. Kenapa hadirin? Karena Nabi Adam adalah makhluk manusia pertama. Ya kan, yang pertama makhluk atau manusia pertama. Yang kedua, Nabi bertemu dengan leluhurnya gitu. Ya kan? Nabi bertemu dengan moyangnya gitu, yaitu Adam alaihi salam. Ya. Bukan Adam Hos. Ya, Adam Hos ini ya, jamaah kita ya. Nabi Adam itu adalah manusia pertama, maka yang pertama kali bertemu di langit pertama adalah Nabi Adam. Lalu apa hikmahnya? Nabi Muhammad kok bisa bertemu dengan Nabi Adam? Hikmahnya adalah karena Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sama-sama mengalami nasib yang sama. Nabi Adam terusir dari surga. Terus nanti kembali lagi kemana? Kembali lagi kemana? Ke surga lagi kan? Kan asal Nabi Adam dari mana? Surga. Terus terusir. Nanti kembali lagi ke mana? Ke surga. Nabi Muhammad juga sama, terusir dari mana? Kampung halamannya di Mekah, ke Madinah kan? Terus kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke Mekah lagi pada saat Fatuh Mekah. Jadi nasib yang sama, sehingga bertemulah Nabi Muhammad di langit pertama dengan Nabi Adam alaihi assalam. Yang kedua, di langit yang kedua, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi dua sekaligus Nabi yang bertemu. Nanti jamaah, kenapa ya? Kok yang ketemu di langit pertama sampai ke 7, kok cuma 8 Nabi? Nanti kalau itu 8 Nabi. Sementara Nabi yang wajib kita ketahui berapa? 25. Kan bahkan juga Nabi itu jumlahnya lebih loh. 124.000. Yang wajib kita ketahui berapa? 25 kan? Tapi kenapa kok cuma 8? Ya kan? Nah, nanti rahasianya kebongkar. Hadirin. Ya. Tolong diingatin nanti kalau saya lupa. Jadi ketika sampai Nabi ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa bertemu nih? Luar biasa ya.
Karena hadirin yang Allah muliakan, Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sama-sama dikhianatin atau dijahatin oleh Yahudi. Oke? Kan Nabi Isa kan mau disalibkan nih. Sama siapa? Yahudi kan? Yahudi. Siapa yang berkhianat? Muridnya. Siapa dalam bahasa itu? Yudas. Coba tuh. Ya, mirip. Allah mirip mukanya dengan Nabi Isa. Padahal bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit kan? Karena berkhianat muridnya Nabi Isa ini. Berkhianat. Allah jadikan dia yang menyerupai Nabi Isa. Nabi Yahya juga sama, dibunuh. Ya Allah, Nabi Isa itu dibunuhnya dengan sangat tragis ya, atau mengerikan gitu ya. Sama seperti Nabi Zakaria, Yahya itu dibelah badannya menjadi 2. Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad dimusuhin, bahkan mau dibunuh oleh Yahudi. Pada akhir hayat Nabi kan diracun oleh siapa? Yahudi. Wow, Yahudi emang luar biasa dari sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi luar biasanya Nabi Isa punya penolong, punya pengikut yang setia, namanya Hawariyun. Nabi Muhammad juga alhamdulillah saat banyak tantangan dakwah itu ditolong, yang namanya Ansor, sahabat Ansor. Bukan ormas nih. Bukan Ansor itu ya. Bukan Banser, Ansor bukan. Tapi ini Ansor, sahabat Nabi yang menolong Nabi. Kalau Nabi ditolong Ansor, kalau Nabi Isa ditolong Hawariyun. Gitu. Tapi sama, nasibnya sama-sama mau dibunuh oleh Yahudi. Wow, luar biasa. Waktu sampai di Madinah, di Mekah juga sama, banyak orang Yahudi yang hendak ingin membunuh Nabi. Apa sih yang menyebabkan Yahudi benci banget sama Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? Kok Yahudi benci sebenci-bencinya dengan Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad gak salah apa-apa. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Kenapa sampai Yahudi itu benci banget dengan Nabi Muhammad? Karena dalam kitab suci Yahudi ada nabi yang akan hadir, nabi akhir zaman, penutup para nabi. Yahudi berharap itu nabi keturunan dari Yahudi. Ternyata enggak, nabinya dari Arab, Jazirah Arab, bukan dari Yahudi, dari Quraisy ya, bukan dari Yahudi. Jadi kesel banget, kecewa dia. Dari situlah Yahudi benci dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini seru nih, 2 tampan ketemu nih, diadu nih. Nabi Yusuf tampan nggak? Nabi Muhammad gantengan siapa? Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam cerita kan Nabi Yusuf ganteng juga ya. Ganteng, sampai ada wanita-wanita lagi ngiris apa? Bawang, ngiris ya cabai atau apa gitu. Ternyata keiris tangannya nggak berasa. Karena ketika keluar Nabi Yusuf, gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Ada ustadz yang ya Allah saya ketawa aja dulu, merasa dirinya ganteng. Sehingga kalau dia ngisi di umahat, ibu-ibu dijelek-jelekin mukanya. Biar gak ganteng. Ya luar biasa. Nanti khawatir ada apa-apa gitu kan. Apa nasibnya yang sama antara Yusuf dengan Muhammad? Sama-sama dimusuhi, dikabarkan meninggal dunia. Nabi Yusuf dikabarkan meninggal dunia kan, diceburkan ke dalam sumur. Kata saudara-saudaranya udah mati gitu. Dikabar sama Nabi Muhammad juga dikabarkan wafat pada perang Uhud. Nabi dikabarkan wafat karena pada perang Uhud awalnya menang, akhirnya kalah kan. Dikabarkan Nabi wafat. Sama Yusuf dikabarkan wafat pada belum wafat. Nabi Muhammad dikabarkan wafat pada belum wafat. Tapi akhirnya Yusuf memaafkan saudaranya enggak? Yang mau fitnah, yang jahat terhadap Yusuf, akhirnya Yusuf memaafkan saudaranya enggak? Memaafkan. Nabi Muhammad juga memaafkan enggak pada Fatu Mekah?
memaafkan kejahatan orang-orang kafir Quraisy, dimaafkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Sama Yusuf, sama Nabi Muhammad juga sama. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nah, kalau Nabi Muhammad dengan Nabi Idris itu sama-sama dalam metode dakwah. Apa metode dakwahnya? Nabi Idris mengirim surat-surat ke raja-raja untuk menyembah Allah saja. Jangan menyembah yang lain, tapi ditolak oleh raja-raja. Nabi Muhammad juga sama metode dakwahnya, yaitu pakai surat. Nulis surat, Nabi Muhammad kirim ke Heraklius, Nabi Muhammad kirim ke Kaukus apa sih namanya itu? Raja Najasyi, terus Raja Kisra. Tapi sebagian menolak, cuma Raja Najasyi aja yang akhirnya masuk Islam. Heraklius enggak, Mukaukis enggak, iya kan? Hanya Najasyi. Tapi Idris, Nabi itu ditolak semua. Ya suratnya nggak mau, dia diajak dakwah. Artinya apa? Nabi Muhammad dengan Nabi Idris ada kesamaan metode dakwah, yaitu mengirim surat ke raja-raja supaya raja-raja hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi responnya macam-macam. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau Nabi Muhammad, tapi kalau Nabi Idris ditolak semua. Dakwah Nabi Idris ditolak oleh raja-raja. Lalu Nabi naik ke langit 5. Nabi bertemu dengan Nabi yang fasih berbicara. Ada yang tahu nggak? Nabi yang fasih berbicara. Kan Nabi Muhammad kan fasih ya. Beliau itu terkenal dengan kalimat yang singkat tapi jelas, padat. Singkat, jelas, padat. Siapa pembandingnya? Nabi Harun alaihi assalam. Nabi Harun memiliki kefasihan yang luar biasa. Nabi Muhammad juga fasih nggak? Oke, Nabi Harun fasih dalam bahasa apa? Ibrani. Kalau Nabi Muhammad fasih dalam bahasa Arab. Dua-duanya fasih. Dan dua-duanya, mohon maaf, walaupun fasih, ternyata juga dikhianatin oleh kaumnya. Nabi Harun sudah bilang kepada kaumnya jangan menyembah sapi. Ternyata disembahlah sapi. Nabi Muhammad juga sama, jangan menyembah berhala, tapi malah disembah berhala. Nah, itu kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Sama-sama fasih dalam bahasa ya. Kalau Nabi Harun dikhianatin oleh siapa? Nabi Harun. Ayo, Bani Israil. Kalau Nabi Muhammad dikhianatin siapa? Bani Quraidah. Bani apa? Quraidah. Sehingga Allah binasakan Bani Quraidah dalam perang Ahzab. Kalau Nabi Harun, Bani Israel, ya itu juga dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Ada yang ditolong, ada yang dibinasakan. Tentu yang ditolong adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi assalam. Nah, kesamaannya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa itu, mohon maaf ya, sebagian pengikutnya ada yang penakut menghadapi Jabariyin. Jabariyin ini, mohon maaf ya, raksasa. Orang yang badannya itu gede. Sebagian pengikut Nabi Musa ciut, takut. Dan dalam kisah Nabi Muhammad juga sebagian kecil pengikut Nabi Muhammad ada yang takut dengan peristiwa Daumatul Jandal. Daumatul Jandal itu peristiwa perang. Yang kalau bahasa kita tuh kejem-kejem lah, dia kayak pemalak, pembegal. Kalau ini bahasanya apa? Jengiskan ya. Jengiskan. Kalau Nabi Musa pengikutnya takut dengan siapa tadi? Jabariyin. Kalau sebagian kecil pengikut Nabi Muhammad itu takut dengan Maudatul Jandal. Orang-orang yang beringas. Ya, preman betul. Ya. Tapi Allah binasakan akhirnya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7.
Jadi ceritanya Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kayak musola kecil. Ini Pak Adam mungkin waktu itu di dekat rumahnya ada musola kan ya? Betul ya? Betul, ada musola. Yang kayak gitu namanya. Musola kan kecil ya, beda sama masjid. Kalau masjid kan gede, kalau musola kecil. Nah, Baitul Ma'mur itu kecil, tapi anehnya itu malaikat setiap hari itu masuk ribuan, nggak keluar lagi. Jadi masuk muat itu kecil gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Lagi bersandar di Baitul Ma'mur, kemudian Nabi datang, Nabi Muhammad memberi salam. Nah, setelah itu hadirin Allah muliakan, hikmahnya ternyata saya sudah sampaikan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim baru sampai langit ke-7, Nabi Muhammad sudah melampaui langit ke-7, yaitu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu lebih tinggi daripada langit ke-7. Berarti Nabi memiliki ketinggian, keistimewaan melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terakhir hadirin yang Allah muliakan, hikmah kejadian di surga dan di neraka. Saya sampaikan hadis-hadisnya. Pertama hadis Imam Ahmad bahwa Nabi melihat di neraka. Ini gambaran. Walaupun belum ada yang ke neraka ya, ini gambaran nih. Orang yang melakukan itu nanti kalau di neraka kayak gitu ya. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi ada orang yang menggunting bibirnya dengan gunting api. Jadi gunting udah tajam ditambah api, gunting api. Ini buat, kata Nabi Muhammad kan, Nabi tanya, Jibril itu siapa? Maka Jibril menjawab, itu adalah orang yang suka nyuruh kebaikan tapi dia sendiri kagak ngelakuin. Kayak lilin, bisa nerangin tapi diri sendirinya terbakar. Itu yang pertama. Nabi melihat di neraka tuh ada orang yang menggunting bibirnya sendiri atau digunting ya dengan gunting yang tajam dan dari api guntingnya. Lalu dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, ada orang yang perutnya besar banget, segede rumah perutnya, dan di dalam perutnya itu ada ular. Nabi tanya, Jibril itu siapa? Maka Jibril menjawab, itu adalah orang yang suka makan hasil riba. Kalau bulan puasa, lebaran nggak boleh tuh di jalanan orang tuker duit 100.000. Terus bapak tar di ininya 105.000 gitu ya. Jadi ibu-ibu bapak, kalau yang sama itu nggak boleh. Duit dengan duit, emas dengan emas, itu nggak boleh, itu riba itu hadirin. Ya, jadi harus sama gitu ya. Jadi nggak boleh lebih gitu hadirin. Tapi kalau orang yang tukar duit kan pasti maunya lebih kan ya. Kamu tukar berapa? 100.000. Ya udah nih, berapa harganya 100.000? Ada lebihnya kan? Itu riba hadirin. Hati-hati kalau mau nuker duit baruan, recehan buat ampau anak-anak gitu ya. Ya sama yang kerja di bank aja. Kalau enggak sama siapa lah kita yang bisa nukerin duit 100.000 100.000, 200.000 gitu. Karena ini bahaya banget nih, perutnya besar, terus ada ulernya gitu. Kemudian yang ketiga, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang perutnya dimasukkan batu dari neraka, dimasukin, dijejelin gitu, masuk ke perutnya. Itu adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Itu di neraka. Bahaya. Memakan harta anak yatim yang secara zalim. Ya panti asuhan, ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, terus meninggalkan warisan, maka anaknya punya hak untuk mendapatkan warisan itu. Nggak boleh dipakai. Kalau dipakai harus izin dari anaknya atau diganti lah gitu ya. Khusus uang warisan ya. Kalau bukan warisan mah ibu-ibu bebas ngambil, nggak usah izin dari anak juga boleh. Misalkan hasil duit kerja dia nih ada di dompet nih, hasil duit kerja dia di dompet, ibu-ibu, bapak-bapak boleh ngambil tanpa izin anak, halal. Tapi kalau harta warisan nggak boleh diambil, harus izin dari anak atau minjem. Nah itu bisa.
Tapi selain warisan mah bebas, nggak usah minjem, ngambil aja tanpa izin juga boleh, halal gitu. Khusus orang tua ke anak ya. Tapi kalau anak ke orang tua nggak boleh, harus izin sama orang tuanya, nggak boleh asal ngambil duit orang tua. Lalu hadis dari Abu Sa'id juga hadirin, ada orang yang pakaiannya, tidak ada dua golongan, yang pakainya putih bersih dan yang kedua yang pakainya abu-abu. Nabi tanya, dia pakaian abu-abu siapa? Jibril. Jibril jawab, yang pakaian abu-abu itu yang suka mencampurkan amal buruk, amal baik dengan amal buruk, yang ria gitu ya, yang pengen dipuji. Anta tuh di neraka pakainya abu-abu, udah jelas itu mah, gamblang. Jadi kalau ketemu sama orang yang pakai, tapi naudzubillah jangan ketemu dah ya. Kalau ketemu di neraka juga dong. Ya jangan ketemu dah ya. Yang pakainya abu-abu itu tandanya dia mencampur adukan antara amal baik dengan amal buruk. Jangan dah ada ria, ada pengen dipuji, ada sum'ah. Jangan ya hadirin. Rugi amal-amal kita jadi habis semuanya. Lebih baik kita diam-diam saja karena Allah gitu ya. Seperti Pak Haji Chandra, amin. Chandra Caniago, amin ya rabbal alamin. Terus sedikit lagi hadirin, hadis riwayat Imam At-Tabarani di mana Nabi pernah mencium harum wangi. Ini surga nih. Harum wangi. Wangi banget. Ternyata itu dari kuburan Masyitah putrinya dan apa namanya? Dan suaminya. Jadi Masyitah dan suaminya dan putrinya gitu. Wangi banget, Nabi mencium itu. Ini siapa? Jibril. Wangi banget. Itu adalah Masyitah. Kata Jibril nih, Masyitah. Masya Allah. Nama Masyitah disebut, ada namanya Masyitah, ibu. Masyitah disebut namanya malaikat Jibril. Itu adalah Masyitah, putrinya dan suaminya. Karena dia disiksa oleh Raja Fir'aun di Wazan demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Disiksa Wazan, penggorengan wali. Disiksa, dipakai minyak goreng apa. Kita kalau kena minyak goreng kita aja kan meledak ya, sakit perih gitu ya. Wah masya Allah, sampai meninggal dunia. Maka jasadnya harum wangi sampai kecium ke surga. Terakhir hadirin, ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Majah. Di pintu surga tertulis apa? Meminjamkan uang lebih utama daripada sedekah. Wah habis ini pada ini nih, minjem duit dong cepet. Minjem duit 100. Nabi melihat di pintu surga itu tertulis keutamaan meminjamkan uang ke orang lebih utama daripada sedekah. Kalau sedekah 10 kali lipat, kalau minjemin uang 18 kali lipat. Ya tipis sih bedanya. 10 kali sama 18 kali gitu. Tertulis. Lah kan nanya ya. Ya ditanya apa namanya? Jibril ditanya. Jibril, kok bisa gitu ya? Kok bisa minjemin duit beda dengan sedekah kan gitu ya? Iya. Ya keutamanya gitu. Karena jamaah kalau minjem duit atau meminjamkan uang kan bukan ngemis namanya, betul gak? Coba, ngemis bukan? Dia butuh, tapi gak ngemis, ya kan? Dia minjam, itu yang menjadi keutamaan. Kalau sedekah kan, ya ngasih kan? Makanya kalau ada yang utang, akadnya apa gitu ya? Kalau akadnya utang jadinya. Kalau akadnya sedekah, aman, kan gitu ya? Nah itu bedanya. Karena kalau minjem atau minjem ya, itu kan dia nggak minta-minta gitu. Dia butuh tapi nggak minta, cuma minjem nanti dibalikin kan gitu ya. Tapi kalau sedekah kan gratis, ya nggak bakal kembaliin kan, sedekah namanya. Itu keutamaannya. Jadi nanti di pintu surga tertulis keutamaan meminjamkan uang lebih utama daripada sedekah. Waduh ini berat banget sih kayaknya mah. Ya. Demikian hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar bunyi syuruk ya. Ingat, syuruk nggak boleh dilakukan tepat waktu. Misalnya berapa syuruk? Jam 5 lewat berapa?
Lewat 50 ya. Nggak boleh langsung dilakukan 5.50. Dia harus tunggu 10 sampai 15 menit. Demikian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang terjadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita dapat petik hikmahnya, kita dapat ambil pelajarannya. Yang paling pokok apa? Kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Bapak Host.